Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, calon guru penggerak angkatan 11, kelas 118 Kota Makassar, fasilitator Ibu Nur Aini, pengajar praktek Pak Ahmad Abu Bakar. Perkenalkan, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Konsep-konsep filosofi pendidikan sebagai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan ini harus berpusat pada murid. Mereka belajar penanaman budi pekerti luhur dan tripusat pendidikan ini menjadi fondasi penting dalam membangun pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Sebagai refleksi pengetahuan dan pengalaman baru saya serta perubahan diri dari praktek di sekolah atau kelas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami dapatkan. Yang pertama, pengetahuan baru. Di pengetahuan baru ada 4 indikator. Yang pertama adalah pemahaman konsep pendidikan berpusat pada murid. Saya betul-betul baru memahami bahwa murid adalah individu yang unik, punya talenta dan potensi, minat, bakat yang berbeda. Pembelajaran ini tentunya harus berfokus pada kebutuhan dan minat mereka, bukan hanya pada penyampaian materi pelajaran. Berikutnya, yang kedua, penerapan alam dan kodrat. Saya mengerti bahwa setiap murid memiliki kodrat dan alam untuk berkembang. Pendidikan harus membantu mereka untuk mencapai potensi penuh mereka, bukan memaksakan mereka, tetapi untuk menjadikan sesuai dengan standar tertentu. Yang ketiga, konsep merdeka belajar. Saya memahami bahwa kemerdekaan belajar itu ternyata bukan berarti membebaskan murid tanpa arahan, tapi guru harus menjadikan fasilitator dirinya dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan panduan yang tepat agar dapat belajar sesuai dengan mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya, yang keempat, penanaman budi pekerti luhur. Saya menyadari pentingnya menanamkan nilai-nilai karakter mulai pada murid seperti gotong royong, saling menghormati, saling menghargai, dan toleransi. Pendidikan ini bukan hanya tentang akademis, tetapi juga tentang bagaimana pembentukan karakter murid. Yang kedua, pengalaman baru yang kami dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah penerapan pembelajaran diferensiasi. Maksudnya bahwa saya memulai menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar individu murid. Saya menggunakan berbagai metode, media, dan tugas untuk mengakomodasi keragaman murid di kelas. Yang kedua adalah penilaian autentik. Saya akan menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur perkembangan belajar murid secara menyeluruh. Tidak terpaku pada tes tertulis atau tes formatif, tetapi saya akan melibatkan murid dalam proses penilaian diri, antar teman, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Saya terus berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid, sehingga saya akan menggunakan berbagai permainan, simulasi, dan diskusi kelompok, bahkan proyek untuk membuat murid lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Yang terakhir adalah pembangunan karakter. Saya menanamkan nilai-nilai karakter melalui berbagai kegiatan pembelajaran seperti keteladanan, kita cepat datang pagi, cepat datang di kelas, dan penanaman pembiasan positif sehingga nilai-nilai moral itu akan terbentuk dengan sendirinya. Yang ketiga adalah perubahan diri. Apa yang terjadi dalam diri saya? Saya lebih fokus pada kebutuhan dan minat murid dan proses pembelajaran. Saya insya Allah akan memberi lebih banyak kebebasan, memilih topik belajar dan menyelesaikan tugas.
Yang kedua adalah saya terus mencari-cari cara-cara baru untuk terus berbuat sehingga pembelajaran lebih menarik dan lebih efektif bagi murid dengan menggunakan berbagai metode, media dan teknologi yang berbasis IT dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah saya lebih memperhatikan bagaimana perkembangan karakter murid dan berusaha untuk menanamkan nilai-nilai karakter mulia pada murid mereka. Yang berikutnya, saya lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya guru-guru dan orang tua murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian, praktik di sekolah atau di kelas tentunya tidak lepas dari apa ya terjadi perubahan bahwa menerapkan pembelajaran berlisensi ini akan terus yang sesuai dengan kebutuhan dan belajar individu dan menggunakan metode dan mengakomodasi keragaman murid di kelas. Yang berikutnya adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya akan terus menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga berbagai macam permainan simulasi ini, diskusi kelompok akan membuat murid lebih efektif dan terlibat dalam proses belajar mengajar yang menyenangkan. Yang terakhir adalah terus saya akan berkolaborasi dengan rekan guru, orang tua, dan stakeholder yang ada di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan akan mengadakan pengkajian rutin untuk membahas kemajuan murid dan mencari solusi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pembelajaran di kelas. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Yusuf. Kami tutup dan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.